Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita bertemu di dalam Bina Iman di bulan September. Bulan September ini adalah bulan Kitab Suci, di mana kita bersama-sama menghayati kebenaran kasih Tuhan dan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak kecil kita sudah mengenal Kitab Suci. Orang tua memberikan kita pengajaran tentang firman Tuhan, demikian pula gereja telah mendidik kita bersama-sama untuk mengerti siapa Allah. Allah yang adalah pencipta, Allah adalah pengasih. Demikian pula melalui Alkitab maupun juga Kitab Suci, kita tahu bahwasanya Allah berkarya di tengah-tengah dunia. Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan manusia. Demikian pula Allah melalui Roh Kudus-Nya senantiasa membimbing, memperbarui, dan juga memberi kekuatan penghiburan bagi manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pedoman kehidupan itulah yang senantiasa menjadi tema kita bersama. Kitab Suci sebagai pedoman utama bagi kehidupan umat Tuhan. Kitab Suci sebagai penuntun kehidupan manusia. Saat ini saya mengajak kita bersama-sama di dalam Bina Iman di bulan Kitab Suci saat ini untuk menghayati Alkitab sebagai pedoman kehidupan umat Allah. Untuk itu kita menghayati bersama-sama bahwasanya firman Tuhan atau Alkitab yang ada, yang kita renungkan dan juga ada dalam hidup kita ini menjadi bagian yang mengajar dan mendidik kita. Saya membacakan kutipan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-7 yang demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab atau firman Tuhan sebagai pedoman yang mengajar dan mendidik menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Bahwasanya melalui Ulangan 6 ayat 6-7 ini kita diingatkan perjalanan bangsa Israel. Mereka memiliki tradisi pengajaran yang baik kepada generasi penerus, kepada anak cucu mereka. Bangsa Israel senantiasa menceritakan tentang karya kasih, penyertaan, kuasa, dan juga pertolongan Tuhan di dalam kehidupan anak cucu mereka. Terlebih di dalam kisah penyelamatan keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Demikian pula hukum Taurat diajarkan berulang-ulang kali kepada anak cucu mereka, sehingga kehidupan bangsa Israel senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Tuhan, bangsa Israel mengajarkan firman Allah dan juga ketetapan Allah di dalam segala hal, baik itu di dalam waktu, kondisi duduk, di dalam perjalanan, ketika mereka berbaring, ketika mereka bangun, yang artinya firman Tuhan itu dihayati di sepanjang kehidupan, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memang harus diajarkan berulang-ulang agar firman Tuhan itu tertanam di dalam hati setiap orang, setiap umat, dan juga anak cucu kita. Artinya dibutuhkan kedisiplinan di dalam kita membaca, merenungkan, dan juga mengajarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana, kita mau menyediakan waktu, menyediakan diri untuk bersaat teduh bersama dengan keluarga maupun secara pribadi. Demikian pula kita mau membaca firman Tuhan. Setidaknya satu hari kita bisa membaca satu perikop bacaan ataupun juga satu judul bacaan yang ada di dalam Alkitab. Baik juga kalau kita bersama-sama dengan keluarga merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam pancaran air hidup maupun juga renungan yang lain. Hal inilah yang akan memampukan kita membiasakan diri, berdisiplin, membaca, mendengar firman Tuhan sebagai wujud kita bersama-sama menghayati pengajaran dan didikan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang tua memiliki tanggung jawab di dalam mengajar dan mendidik anak-anak mereka, sehingga setiap anak memiliki pemahaman mengenal Allah dengan sungguh. Terlebih orang tua menjadi guru yang utama
bagi tumbuh kembang iman anak. Oleh karena itu, dalam mengajar dan mendidik firman Tuhan, orang tualah yang menjadi tokoh utama bagi anak. Sehingga kita bersama-sama menghayati peran orang tua yang penting di dalam mengajar dan mendidik firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Pun demikian, gereja mengajar dan mendidik anak-anak maupun juga warga jemaat melalui pelayanan katekisasi, baik itu mulai dari katekisasi anak, remaja, calon sidi, calon mempelai, bahkan katekisasi lanjutan yang diperuntukkan bagi warga dewasa, serta pembinaan-pembinaan dan juga upaya pelayanan firman yang disampaikan melalui khotbah di dalam ibadah. Ini sebagai wujud bagaimana firman Tuhan menjadi pengajaran, juga menjadi bagian pendidikan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yang kedua, ketika kita memahami pedoman dalam hidup, firman Tuhan harus senantiasa menjadi pengingat dan juga senantiasa menegur di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan akan kesalahan, firman Tuhan juga menegur manakala kita berbuat sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16 demikian bunyinya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan memang menjadi penguat di dalam hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose, itu juga mengingatkan kita bersama-sama. Oleh karena itu menjadi tugas setiap orang percaya, menjadi tugas kita bersama-sama untuk senantiasa mengingatkan dan mendoakan saudara kita. Manakala kita tahu ada saudara kita yang berbuat salah, yang berbuat dosa, maka tugas kita adalah mengingatkan dan menegur dia, agar dia sadar akan segala kesalahan dan dosanya, dan dia mau kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu teguran adalah wujud kasih yang nyata di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Ketika kita menegur dengan kasih, ketika kita senantiasa mengingatkan saudara kita yang berbuat kesalahan, maka disitulah letak persekutuan dalam kasih Tuhan yang saling menguatkan dan juga senantiasa saling mengingatkan. Demikian pula saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu juga mengingatkan di bagaimana kita hidup, bagaimana kita senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan ataukah tidak. Firman Tuhan senantiasa menuntun kita pada kebenaran, sehingga kita dimampukan untuk melihat keberadaan diri kita. Sehingga melalui pembacaan perenungan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa firman Tuhan mengingatkan dan menegur di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, ibarat pedang bermata dua, firman Tuhan menegur kepada diri kita terlebih dahulu sebelum kita menegur kepada orang lain. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan, firman Tuhan itu menghibur dan menguatkan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 16-17 yang demikian. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang di dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu menghibur dan menguatkan. Kita tahu di dalam setiap kehidupan kita mengalami kesulitan, kesedihan, kepahitan, kegagalan, pergumulan, bahkan juga mungkin di dalam kehidupan kita mengalami penderitaan hidup. Setiap orang butuh dihibur dan dikuatkan. Oleh karena itu firman Tuhan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang di dalam suka maupun dalam duka. Firman Tuhan yang berisi tentang janji-janji Allah itu menjadi kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup. Sehingga setiap umat Tuhan ditolong, dimampukan, dan setiap umat Tuhan diberikan kelegaan di dalam dia menghadapi kesulitan hidupnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, ketika kita menghayati firman Tuhan sebagai penghiburan dan kekuatan di dalam hidup kita,
maka disitulah kita menyadari bahwasanya firman Tuhan menjadi penuntun dan pedoman hidup kita yang utama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sebagai pedoman hidup itu juga bisa kita hayati di dalam kita merefleksikan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita dapat menjumpai bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai firman yang hidup. Oleh karena itu, yang pertama ketika kita merefleksikan pedoman firman Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu juga dipandang sebagai terang kehidupan. Setiap orang butuh terang. Setiap orang senantiasa berharap hidupnya diterangi oleh firman Tuhan. Orang yang berjalan di dalam terang akan senantiasa mampu berjalan dalam kebaikan dan tidak akan tersesat maupun juga salah dalam tujuan. Tuhan Yesus sendiri menyatakan di dalam firman-Nya dalam kesaksian Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-12 yang demikian. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah sang terang yang sejati. Setiap orang yang percaya kepadanya akan dituntun dan diarahkan kepada kebenaran dan terang itu, sehingga kehidupan kita tidak akan tersesat. Kehidupan kita akan senantiasa menemukan jalan di setiap hal yang kita alami, karena Yesus adalah terang kehidupan bagi kita. Yang kedua, di dalam kehidupan kita ketika memahami bersama-sama, yaitu Yesus adalah sang sumber air kehidupan. Setiap orang membutuhkan air dalam hidupnya, bahkan di dalam tubuh kita sekitar 40-70% adalah terdiri dari air. Air memberikan kelegaan, air memberikan kesegaran, air juga memberikan kesehatan, kekuatan, serta pemulihan. Tuhan Yesus sendiri berfirman di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14 yang demikian. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus adalah sang air kehidupan. Firman-Nya memberikan kesegaran dan kelegaan serta kekuatan iman bagi kita semuanya. Firman-Nya senantiasa menjadi kehidupan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga setiap kita yang percaya di dalam Yesus dimampukan merasakan kasih, karya, dan juga kuasa-Nya. Demikian pula melalui air yang kita rasakan senantiasa memelihara hidup kita, dan kita juga dimampukan menjadikan sumber kehidupan bagi sesama kita, yang artinya ketika kita menjadikan hidup kita berdasarkan firman Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain, seperti mata air yang memancar bagi sekitarnya, yang dirasakan dan juga memberikan kesegaran bagi sekitarnya. Itulah ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Yang terakhir, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menghayati firman Tuhan sebagai pedoman itu, sebagai bagian kehidupan kita adalah cermin kehidupan. Cermin adalah wujud bagaimana kita merefleksikan diri dan hidup kita. Ketika kita berpergian, pasti kita melihat cermin untuk menilai diri kita, apakah sudah pantas atau belum. Sehingga ketika kita mengetahui apa yang kurang dalam diri kita, segera kita memperbaiki diri kita. Firman Tuhan di dalam kesaksian Yohanes 13 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah sang guru yang sejati. Dia adalah teladan bagi saya dan saudara. Ketika kita melihat di dalam kehidupan kita dan kita memandang kepada Yesus, maka kita akan senantiasa mengerti, memahami bahwasanya melalui sikap dan juga apa yang dilakukan Yesus dapat menjadi cermin bagi kita, sehingga setiap perilaku kehidupan kita senantiasa mencerminkan kasih dan juga kuasa Allah yang ada dalam kehidupan kita. Demikian pula Bapak Ibu dan Tuhan, Tuhan Yesus menjadi cermin kebenaran, kasih, dan juga bagaimana perbuatan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan Yesus. Dan ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai cermin,
maka hidup kita akan mampu mewujudkan kasih dan juga pertolongan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bina Iman pada saat ini mengajak kita berfokus kepada Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus senantiasa menjadi firman Allah yang menuntun dan menerangi serta mengarahkan hati dan hidup kita kepada kebenaran. Sebagaimana disebutkan di dalam kesaksian Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita bersama-sama menghayati di dalam bulan kitab suci ini, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, menjadikan kitab suci sebagai bagian kehidupan kita, sebagai buku utama yang ada di dalam kehidupan kita, yang menuntun dan mengarahkan hidup kita kepada kebenaran dan kasih Allah. Selamat menghayati bulan kitab suci saat ini. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.